Shalom dan selamat bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat melalui siaran HCBN Malaysia, saluran Sekolah Sabat Anda. Kita sudah tiba di pelajaran yang ke-13 dari Kitab Ayub untuk tarik 24 hari bulan Disember 2016 yang bertajuk Karakter Ayub atau Sifat Ayub. Ayat Alkitab untuk pelajaran kita minggu ini diambil dari senarai ayat yang tertera. Manakala ayat hafalan, kita boleh membacanya dalam Yakobus 2 ayat 22 yang berbunyi demikian. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Saudara, para penonton yang dihormati, di tengah-tengah semua isu yang disebut dalam kitab Ayub, kita tidak boleh terlepas pandang tema lain yang amat penting, yaitu tentang Ayub itu sendiri. Siapakah orang ini yang Tuhan sangat percayai sehingga dia mencabar iblis atas kesetiaan dan integriti beliau? Dan siapakah orang ini yang tidak memahami mengapa semua ini berlaku kepadanya, yang tahu bahwa apa yang berlaku kepadanya tidak adil, yang meluahkan rasa marah dan kekecewaannya atas semua itu, namun tetap setia hingga ke akhir. Walaupun intipati kitab Ayub adalah berkenaan dengan Ayub selepas bencana itu melanda, namun dari cerita ini kita boleh mengambil maklumat tentang kehidupan Ayub sebelum itu. Apa yang kita pelajari tentang masa lalu, tentang Ayub dan jenis orang yang bagaimana dia, memberikan kita pemahaman lebih baik mengapa Ayub tetap setia kepada Tuhan. Walaupun di tengah-tengah segala penderitaan yang dahsyat, dan di tengah-tengah semua yang syaitan lakukan untuk memesongkan dia jauh dari Tuhan. Persoalan sekarang adalah bagaimanakah tabiat Ayub? Apakah yang boleh kita pelajari dari kehidupan Ayub yang boleh membantu kita menjadi pengikut yang setia? Penonton yang dihormati, Ayub adalah seorang tokoh Allah yang hebat dan luar biasa. Hal itu digambarkan melalui biografinya dalam pasal 1 dan ucapannya dalam pasal 29 dan 31. Itu sebabnya pada pelajaran ini, intipati pelajaran kita sebenarnya terbahagi kepada 7 topik utama, yaitu yang pertama, karakter Ayub itu sendiri. Yang kedua, cara pergaulannya dengan masyarakat. Ketiga, kesalehannya. Keempat, bagaimana dia mempertahankan hak asasi manusia. Yang keenam, dasarnya. Dan yang ketujuh, pujiannya. Kita dahului dengan melihat bagaimana karakter Ayub itu. Di dalam Ayub 1 ayat 8 kita boleh membaca, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi ini seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudara, persoalan yang seterusnya adalah, mana satu 4 tonggak pada karakter Ayub menurut Ayub 1 ayat 1 dan 8. Mari kita sama-sama belajar. Di mana yang pertama adalah dia mencapai pertumbuhan yang syurga harapkan darinya, yang kita boleh artikan dia sebagai seorang yang saleh. Kemudian dia seimbang dan benar dalam pergaulan, di mana dalam arti kata lain dia seorang yang jujur.
Kemudian dia sentiasa menolak dosa, yang boleh kita artikan sebagai dia menjauhi kejahatan. Apapun kejahatan, dia sentiasa menolak kejahatan tersebut. Dan yang terakhir yaitu dia setia melayani Tuhan, yaitu dalam arti kata lain, dia takut akan Tuhan. Saudara, Ayub bukan orang yang tanpa dosa, tetapi dia elakkan semua yang berkaitan dengannya, yaitu dosa. Hidupnya bukan suatu matlamat yang tidak boleh dicapai. Bolehkah Allah berbicara mengenai perkara sama yang dia ucapkan mengenai Ayub? Topik kedua pembelajaran kita hari ini adalah cara Ayub bergaul dengan masyarakat. Ayub 29 ayat 11 mengatakan, apabila telinga mendengar tentang aku, maka aku disebut berbahagia. Dan apabila mata melihat, maka aku dipuji. Dalam ucapan Ayub ini, dia mengingat kembali ketika dia berkembang maju dan menikmati susu dan minyak yang berkelimpahan. Dia dihormati oleh masyarakat zaman itu. Orang muda dan orang tua juga menghormati dia. Para pemimpin dan bangsawan berdiam diri di hadapannya. Ayub prihatin terhadap keadilan dan mengenai menolong orang yang berkekurangan. Aku menjadi mata bagi orang buta dan kaki bagi orang lumpuh. Setiap orang menanti dengan sukacita untuk mendengar nasihatnya. Dan dia bergaul dengan semua orang dan mengongsikan sukacitanya dengan mereka. Topik ketiga ialah kesalehan Ayub. Ayub 31 ayat 1 mengatakan, aku telah menetapkan syarat bagi mataku. Masakan aku memperhatikan anak darah? Ayub 31 ayat 7 juga mengatakan, jikalau langkahku menyimpang dari jalan, dan hatiku menurut pandangan mataku, dan nodah melekat pada tanganku. Di mana ayat ini memberitahukan kita, Ayub membuat kesalehan itu satu wasiat dalam kehidupan dia. Di mana yang pertama adalah, mataku tidak akan melihat hal yang membuat aku berdosa. Yang kedua, Ayub mengatakan bahwa kakiku tidak melalui jalan kejahatan. Dan yang ketiga, Ayub mengatakan, hatiku tidak inginkan hal yang bukan milikku. Dan yang keempat, tanganku tidak mengambil apa yang bukan milikku. Inilah konsep kesalehan yang Ayub guna pakai. Dia memahami bahwa hidup saleh jauh melepasi dari perbuatan melanggar hukum. Fikiran dan perasaan harus disucikan oleh Allah. Matius 5 ayat 28. Oleh itu saudara, mari kita mengadakan satu wasiat atau janji seperti yang Ayub lakukan di hadapan Allah. Topik pembelajaran yang keempat ialah bagaimana Ayub mempertahankan hak asasi manusia. Ayub 31 ayat 15 mengatakan, bukankah ia yang membuat aku dalam kandungan? Membuat orang itu juga? Bukankah satu juga yang membentuk kami dalam rahim? Ayub mengatakan itu lebih 3.500 tahun yang lalu. Dia memahami bahwa setiap manusia dilahirkan dengan hak yang setara, yang sama. Namun demikian, masih ada orang yang berpendapat bahwa bangsa, kasta, agama dan jantina mereka atau apapun hal yang lain adalah
lebih unggul dari orang lain. Hak asasi manusia yang Ayub pegang adalah berdasarkan kepada Allah sebagai pencipta. Itu sebabnya Ayub membela hak seorang hamba lelaki atau hamba perempuan, orang miskin, para janda, yatim piatu, orang miskin yang tidak berpakaian, mereka yang membenci aku, ataupun orang asing. Di mana kita boleh membaca semuanya ini dalam Ayub 31 ayat 13, 16, 17, 19, 29, dan 32. Kita pergi kepada topik yang kelima, yaitu dasar. Dalam Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Saudara, apabila istri Ayub berkata kepadanya, kutukilah Allah dan matilah, dalam Ayub 2 ayat 9, Ayub tidak menjawab dengan cara yang tidak berfikir panjang. Dia menjawab dalam Ayub 2 ayat 10. Seperti yang kita telah pelajari minggu ini, Ayub telah menetapkan hatinya dan mindahnya untuk menurut Tuhan dalam segala hal, termasuklah perkara-perkara kecil sekalipun di dalam hidupnya. Hidupnya juga sentiasa bertumbuh dalam iman dan penurutan. Dengan cara demikian, maka dia telah membentukkan karakternya atau sifatnya agar dia boleh percaya kepada Allah walau dalam apapun keadaan. Apabila ujian paling sengit tiba, hidup Ayub sudah pun berada di atas batu. Matius 7 ayat 25. Kita pergi kepada topik yang keenam, yaitu pujian Ayub. Ayub 22 ayat 3 mengatakan, apakah ada manfaatnya bagi yang maha kuasa kalau engkau benar, atau keuntungannya kalau engkau hidup saleh? Jawaban kepada pertanyaan Elifas ialah iya. Tanpa sebarang keraguan, Allah bersukacita atas kesempurnaan anak-anaknya. Setiap langkah yang kita ambil melalui jalan saleh adalah satu keuntungan baginya dan berkumandang di dalam kemuliaan dan pujian kepadanya. Sudah tentu Allah tidak senang melihat kesengsaraan dan penderitaan. Dia bersukacita atas cara anak-anaknya menangani situasi tersebut. Apabila mereka menunjukkan kepada orang lain pengharapan itu di dalam hati mereka. Karena kita sedang diubah menjadi image Allah itu sendiri. Ellen White menulis di dalam The Act of Apostle, pasal 5, muka surat 52, yang berbunyi demikian. Setelah diinsafkan dengan dosa dan piawai kebenaran dipapar di hadapan minda, Roh Suci akan menyingkirkan segala sikap inginkan hal-hal yang duniawi dan mengisi jiwa dengan satu keinginan untuk hal-hal yang, jika manusia bersedia untuk dibentuk, maka satu pentahiran akan dilakukan ke atas seluruh jiwa. Roh akan mengambil hal-hal yang dari Tuhan dan mengukirnya di dalam jiwa. Oleh kuasanya maka gaya hidup yang dibuat menjadi nyata sehingga tidak ada ruang di dalamnya untuk melakukan kesilapan. Saudara yang dihormati, dalam pelajaran minggu ini, kita boleh menyimpulkan di mana satu pemerhatian lebih dekat kepada Ayub sebelum penderitaannya sebagai cantuman daripada pelbagai
petikan dalam buku itu. Mendedahkan personality yang secara konsisten harmoni dengan Tuhan, yang dengan sendirinya menjadi iman yang praktikal, nilai etika yang tinggi, integriti pribadi, dan prihatin kepada masyarakat yang lemah adalah yang menjadi ciri-ciri keimanan. Shalom, kita bertemu lagi dalam program yang akan datang. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa, terima kasih sekali lagi karena Engkau begitu baik kepada kami, membantu kami memahami pelajaran dan seterusnya boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.